Baik, sekarang saya ingin pendapat dari Pak Widodo. Silakan Pak Widodo. Bagaimana Anda melihat apa yang diungkapkan oleh seorang Hasyim Joyhadikusumo ke media asing terkait akan menghambat pemerintahan Jokowi? Jadi saya kira yang pertama, Pak, ini kan sebetulnya upaya bagaimana merekonfirmasi pernyataan Pak Hasyim, dan saya kira tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya Pak Hasyim juga memberikan konfirmasi atas pemberitaan di media sosial itu. Kalau memang itikadnya memang semata-mata kita ini pihak koalisi Prabowo itu menguasai posisi di parlemen, DPR maupun MPR semata-mata untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, di lain pihak posisi koalisi Pak Jokowi ada di pemerintahan. Jadi kita kembalikan pada motivasinya, dan saya kira momentum yang ingin seluruh rakyat Indonesia akan melihat sebetulnya bagaimana sih. Jadi ini Pak Hasyim harus muncul untuk mengklarifikasi. Ya, saya kira itu perlu. Saya kira itu tidak cukup karena harus kita akui para tokoh-tokoh di partai ini kan kadang-kadang ini bukan bahasa partai. Mereka tidak mewakili, merepresentasi partai. Jadi itu bersifat personal. Tetapi karena ini memiliki keterkaitan dengan Pak Prabowo misalnya, saya kira langkah yang baik bagi Pak Hasyim. Dan jabatan strukturnya waktu Ketua Dewan Pembina kan ya? Iya. Jika memang itikadnya itu memang semuanya kita fokuskan, ini kita persembahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi apakah memang bisa sesederhana itu, Pak Thamrin? Saya ingin bertanya ke Pak Thamrin lagi. Apakah memang bisa sederhana itu diartikan ada kata-kata banyak, tidak hanya satu kata menghambat atau akan menginvestigasi, tapi juga ada kalimat yang mengatakan ada harga yang harus dibayar Jokowi. Apakah memang itu bisa diterima secara polos? Mungkin ini maksudnya bukan itu. Apakah bisa seperti itu saja? Iya, kalau sebenarnya kan kalau kita menghadapi hal dalam politik ini, saya kira kita harus lihat beberapa sumbu secara bertingkat. Yang pertama itu adalah sumbu koalisi. Nah, apakah ada satu suara yang bulat bahwa memang mau mencegal, mau menghalangi, mau mengganggu pengangkatan Polri, Kapolri, ke Panglima TNI dan sebagainya. Itu satu. Kemudian dari koalisi ini kita pecah ke partai-partai, sumbu partai di Gerindra. Saya dengar itu suara sangat dari Sabang sampai Merauke gitu. Ada yang bilang akan bersahabat, tapi ada juga yang bilang mau mencegal. Jadi tadi saya tekankan Gerindra harus punya satu juru bicara yang dikasih wewenang. Kalau enggak dikacau nih. Nah, kemudian yang ketiga baru pada sumbu pribadi-pribadi. Nah, saya kira walaupun dia wakil ketua umum ya, wakil ketua Dewan Pembina, ketua Dewan Pembina itu di atas kan, yang sebenarnya eksekutif dari partai kan di ketua umum dan wakil ketua umum gitu dari partai, sehingga kalau ketua umum, wakil ketua umum dan sekjen berbicara, nah itu suara parpol. Jadi saya kira barangkali ini yang penting adalah Pak Hasyim. Maksudnya ini berarti artinya apapun yang dimohon ke Pak Hasyim tidak terlalu penting sebenarnya tentang sikap ini? Saya kira bukan satu-satunya suara yang memberi warna kepada keseluruhan sikap dari Gerindra ataupun koalisi Merah Putih. Kalau dibaca terlalu luas sebagai suara dari seluruh Gerindra dan suara dari koalisi Merah Putih, nah itu saya kira berbahaya. Tapi saya kira Jokowi JK tidak akan membaca begitu. Mereka sangat cool. Mereka kukuh dengan prinsip tidak bagi-bagi uang, tidak bagi-bagi kekuasaan, tapi mereka itu lebih Anda menentukan bagaimana reaksi Jokowi JK maksudnya. Nah, itu lebih penting karena mereka yang nanti akan itu, sehingga Pak Hasyim kalau memang mengatakan begitu ya klarifikasilah cepat-cepat gitu. Klarifikasi cepat-cepat. Kira-kira Pak Hasyim akan memberikan klarifikasi ini kira-kira. Pak Hasyim orang yang terbuka dan kita semua tahu kok akan melakukan itu. Iya, jadi karakter Pak Hasyim ya, orang yang terkenal seperti Pak Thamrin kan sudah kenal, biar lembut, baik ya, sangat cermat, teliti, dan dia kan lama di luar negeri, bukan orang yang pembohong apalagi penipu. Dia orang yang sangat bersih, yang punya wibawa. Saya kira nggak ada yang salah dari kalimatnya, cuma kita jangan menyalahkan arti apa yang disampaikan. Justru Pak Hasyim orang yang ingin bagaimana ke depan ini 5 tahun ini menjadi penting agenda besar bangsa ini. Kita ingin Pak Jokowi berhasil memimpin bangsa, dan kami yang itu mindset Pak Jokowi atau Bang Riza nih kira-kira? Mindset partai dong. Kita koalisi Merah Putih mendukung semua kebijakan pemerintahan ke depan yang pro rakyat. Dan kami di parlemen akan mengawal. Kita akan buktikan. Selama ini kan yang terjadi justru sebaliknya. Mohon maaf kalau boleh saya setback ke belakang. Dulu kita dibilang akan money politik pilpres, ternyata enggak. Mohon maaf, di sebelah lakukan. Kita akan chaos
kalau kalah di Pilpres. Ternyata tidak. Malah di sebelah, mohon maaf, udah ngancam-ngancam akan menurunkan sekian. Kemudian lagi Jokowi nanti akan dihambat mundur dari DKI. Ternyata tidak. Jadi terlalu banyak tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, yang berlebihan, sehingga mengadu domba. Jadi jangan para elit ini jangan diadu domba, ya. Justru kita merujukkan, mendekatkan. Saya justru khawatir para elit yang mengadu domba rakyat ini. Ya justru itu yang kami sampaikan. Jangan memberikan statement pemberitaan yang tidak berdasar. Hari ini statementnya Pak Hasim loh, bukan statementnya. Bukan gini, Bang Rijal. Bukan soal Pak Hasim. Maksud selama ini kan pemberitaannya negatif terhadap Prabowo, terhadap Gerindra, KMP, semua negatif. Ternyata tapi kan Pak tidak. Rijal begini, termasuk pimpinan MPR kemarin kan bagus. Saya ada di dalam, ikut dalam rapat-rapat Mas Rijal begini. Pribadi Pak Hasim yang lembut, santun dan sebagainya itu satu hal. Tapi pernyataan yang tertulis di dalam teks, di dalam media, itu hal yang sudah pernyataan itu bukan diasumsikan kan karena ada karakter begini berita kadang-kadang apa yang dikatakan diterjemahkan dalam tulisan, tapi ini kutipan langsung. Potongan kalau di televisi itu potongan langsung. Ini kutipan. Jadi saya kira memang Pak Hasim harus klarifikasi. Ya tadi kan saya sudah jelaskan. Apa sih kalimat yang itu disebut menghambat? Pengertian yang dimaksud adalah kami ingin mendukung kebijakan Jokowi pro rakyat. Kalau kebijakan itu tidak pro rakyat, kami bukan hanya menghambat, kami akan mengkoreksi, mengkritik dan meluruskan. Itu komitmen kami. Tapi kalau pro rakyat, kami di depan. Pak Prabowo bilang, saya akan ada di garda terdepan untuk membela pemerintah kalau pro rakyat. Itu sering disampaikan. Itu bagus. Kalau forum-forum kaitannya menginvestigasi kasus-kasus yang juga terkait soal dengan Jokowi. Ini kan satu kalimat yang tersambung loh itu. Jadi kan begini, kan kita yang mohon maaf ya, kita tidak bermaksud mengecilkan lembaga lain di luar KPK. Namun kenyataannya sejak lama hingga hari ini kan belum bisa memberikan wujud yang positif lah ya. Jadi kan kasus Transjakarta ini kan ada di Kejaksaan. Pertanyaannya kan sederhana, apakah berani Jaksa Agung dan aparatnya yang ditunjuk oleh Presiden menginvestigasi, apalagi memanggil, apalagi melakukan langkah-langkah lebih lanjut? Apakah berani? Ini kan pertanyaan. Tapi statementnya kami akan dengan segala kekuatan menginvestigasi hal ini dan akan menghambat. Nah, kaitannya dengan itu kemudian itu sangat bernada ancaman ya. Bukan. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Emang kita punya kewenangan apa? Kami bukan pemerintah. Yang bisa melakukan itu kan justru sebaliknya. Siapa yang berkuasa? Kasus Surya Ali umpamanya. Kita sebaliknya. Kok di KPK selama ini selalu dari bawah baru ke atas, ini tuh langsung dari atas dicomot menjelang Pilpres. Ini kan pertanyaan. Tapi oke lah, kita percaya dengan KPK, lembaga yang luar biasa. Kita bersyukur punya KPK, dan komitmen Prabowo dalam Pilpres visi misinya akan memperkuat KPK agar Indonesia bersih. Itu komitmen Pak Prabowo, komitmen merah putih. Ke depan kita yang ada di parlemen akan memperkuat KPK. Kalau Bang Riza tadi mempertanyakan itu, sebenarnya juga mempertanyakan punya kewenangan apa. Ini yang harus kita tanyakan ke Pak Hasim sebenarnya. Kita nanti ke Pak Widodo lagi, tapi kita harus kembali break. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.